warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Misbahul Ulum dari mahasiswa PPG dalam jabatan dari FITK UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2025. Hari ini tanggal 10 Mei tahun 2025 akan mengadakan pembelajaran uji kinerja pada kelas 3 di SDN Segoro Tambak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran agama. Dilanjutkan materi yang kemarin. Apa masih ingat? Pembelajaran hadis seperti yang di atas ya. Kita lanjutkan tentang bab sholat berjamaah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Nah, dipimpin oleh Mbak Keisha. Ayo teman-teman, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah berdoa? Sekarang Pak Ulum melanjutkan mengabsen yang hadir. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Siapa saja? Ayo, terus. Banyak banget. Saya absen dulu. Oh, banyak sekali yang nggak masuk. Kenapa? Sakit? Nggak tahu. Oh, di rumah. Ya. Saya panggil satu persatu. Abid. Hadir, alhamdulillah sehat. Angelika Alexandria. Hadir. Ajija. Masuk, kenapa? Sakit. Bila masuk, oke. Harun masuk, kenapa? Jin. Keisha Nur Aziza, alhamdulillah sehat. Caroline Angel, terus Ara, Riri, terus siapa itu? Mbak Bilkis. Satunya? Yang nggak hadir 1,
4, 5. Banyak banget ya. Oren, oh iya, Oren izin kemarin katanya mau ke gereja. Ya, berarti kan kita akan memulai pelajaran hari ini, tapi seperti biasa apa yuk? Membaca juz amal. Sekarang dibuka surat An-Nas, dibaca sampai surat Al-Lahab. Ayo, ya, gabung sama temannya yang nggak bawa, yang tidak membawa bergabung sama temannya. Ya, sudah dibuka? Sudah dibuka? Ya, alhamdulillah. Sekarang dibuka surat An-Nas semuanya. Udah ketemu belum? Belum. Itu dipinjami Mas Rehan. Yang enggak bawa dipinjami satu berdua. Nah, itu samanya dipinjamkan sana. Pinjamkan sana. Pinjamkan. Ayo kita baca sama-sama mulai surat An-Nas sampai surat Al-Lahab. A'udzu Ayo sama-sama, mana suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lanjut surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati bil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjut surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Abid. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terakhir surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim.
Belum belajar sudah? Membaca juz amma dan doa setelah baca Quran sudah. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu apa? Tentang apa? Hadis, sholat. Senangnya belajar hadis. Senangnya belajar hadis, sholat berjamaah. Ya. Sekarang sebelum mulai pelajaran, Pak Ulum akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, agar kalian menjadi pelajar yang bisa menunjukkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga bisa menjadikan setiap langkah untuk menjadi lebih baik dan lebih berguna bagi siapa? Nusa dan bangsa. Yang kedua, bisa menjadikan anak atau siswa yang sering bergotong royong, rajin menolong teman, ya, bersemangat apa? Saling apa? Toleransi kepada orang lain. Yang ketiga yaitu menjadi anak yang mandiri, ya, belajar agama, belajar juga tentang pelajaran yang lain, serta berinteraksi dengan orang lain. Oke, sudah tentang tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang kita saksikan materi yang akan dilihat bersama-sama. Oke? Perhatikan dengan baik. Berikan kesehatan oleh Allah dan kalian bisa tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang sebenarnya belajar hadis sholat berjamaah. Perhatikan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, membaca hadis sholat berjamaah dengan tartil. Dua, menulis hadis sholat berjamaah dengan benar. Ketiga, menunjukkan hafalan hadis sholat berjamaah dengan lancar. Nah, sebelum masuk materi, kalian tahu nggak apa itu hadis? Ya, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Kita harus mempelajarinya dengan benar. Kita belajar hadis agar memahami dan mengamalkannya. Dan tahu kan anak-anak apa itu hadis? Nah, selanjutnya ini adalah hadis tentang sholat berjamaah. Hari ini kita akan belajar membaca hadis. Gimana sih caranya membaca hadis dengan takbir? Membaca hadis itu sama dengan membaca Al-Quran. Dimulai dengan membaca basmalah dulu, kemudian perhatikan tajwid dan makhraj hurufnya supaya kalian bisa lancar membaca hadis. Ikuti pelafalan guru sebagai contoh. Oke anak, kita baca hadis ini per kalimat. Nanti kalian buka. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar. Tuh kan? Sama-sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdulu sholatal fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari. Oke, sudah bisa semuanya baca hadis? Sekarang kita baca langsung semua hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim.
sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari. Nah, sudah bisa membaca hadis. Selanjutnya adalah terjemah hadis atau arti hadis. Kita baca bersama-sama. Artinya, Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, dengan selisih 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya adalah apa? Sholat berjamaah itu lebih utama. Jadi ketika kalian sholat itu harus lebih baik dilakukan dengan berjamaah. Karena apa? Kalau sholat sendirian itu dapatnya 1 derajat. Kalau sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Perbandingannya 1:27. Maka dari itulah pentingnya kita sholat berjamaah. Kita baca dulu kosakata atau mufradat hadis sholat berjamaah. Yang pertama, sholatul jamaah, artinya sholat berjamaah. Dua, dulu lebih utama. Tiga, sholat al-fardhi, sholat sendirian. Bisa dengan 27 derajat. Selanjutnya kita belajar menulis hadis. Menulis hadis itu gimana caranya? Sama seperti menulis Al-Quran, seperti menulis Arab. Caranya gimana? Yang pertama, menulis dari arah kanan ke kiri. Sama kan ya? Yang kedua, ada yang dapat disambung, ada juga yang tidak dapat disambung. Ada yang di atas garis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tadi berkaitan dengan apa? Apa? Tentang apa? Tentang belajar hadis, tentang sholat kerja. Hadisnya diriwayatkan oleh siapa tadi? Ayo, ada enggak tadi? Hadisnya bunyinya diriwayatkan oleh siapa? Bukhari atau Muslim atau siapa? Siapa ini? Rawahul Bukhari. Yang menceritakan yaitu Imam Bukhari. Apa artinya hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya benar. Sini berarti hadis itu bukan hanya omongan, bukan hanya yang keluar dari mulut Rasulullah, tapi juga perbuatan, sikapnya Rasulullah, terus kemudian perilakunya Rasulullah, itu termasuk hadis. Yang ketiga yaitu ketetapan. Contohnya apa ketetapan? Ketika ada sahabat, ada anak kecil ambil kurmanya orang lain, tapi dia sudah izin sama pemilik yang perempuan. Yang pemilik laki-laki nggak tahu. Ketika ngambil, pemilik laki-laki keluar melarang, padahal sudah izin sama yang pemilik perempuan. Saya tadi sudah, katanya datanglah Rasulullah mensikapi. Itu juga termasuk hadis ketetapan. Itu boleh karena tadi sudah izin. Nah, itu namanya ketetapan atau yang ditetapkan oleh Rasulullah. Itu namanya hadis. Agar bisa kita amalkan yang baik-baik, agar bisa kita laksanakan. Kalau kita tidak punya aturan, kayak apa? Nah, kayak orang yang tidak punya akal atau akhlak, ya.
Ada yang bisa membaca hadisnya ini bunyinya? Ayo. An abdillahi umaro anna Rasulullah alaihi afdal sholatal bisa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa beri dengan sabai isrina, dengan pahala 27 derajat. Kalau kamu sholat sendirian di rumah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dapatnya cuma. Tapi kalau kamu kalian jalan ke masjid, kamu sholat, kemudian sholat ada imamnya, ada makmumnya, ada muadzinnya, ada yang bagian qomat, maka ketika takbir Allahu Akbar ikuti imam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selesai. Pahalanya berapa? 20. Banyak mana? 1 sama 27. Banyak 1. Banyak 27. Udah paham tentang hadis ini? Ya. Sekarang kita Pak Ulum akan memberikan tugas tentang berjamaah, itu sholat berjamaah. Oke, keluarkan alat tulisnya. Share, yang nggak usah dikasih ya? Jadi lempar kok. Pas, pas Pak Ulum ya. Pas ya. Ayo ditulis. Ini, bentar pinjem. Ini kan ada tulisannya. Disalin di bawahnya. Yang kotak pertama, disalin kedua. Ya. Yang kotak ketiga, salin kotak keempat. Tengah boleh, pinggir sebelah kanan, pojok kanan. Boleh. Ini salin sini, ini salin sini. Tinggal nyalin aja. Ayo. Loh, belum. Tadi ada yang satu lagi. Ya itu punya Jafran aja dikasih. Dah, ayo. Ayo dikerjakan. Nama mengerjakan. Yang punya siapa Pak? Nulis. Oh ini. Campur ya satu. Terus gantian nulisnya. Jangan lupa dikasih nama ya. Halo.
Sama, subhanallah. Caroline. 90. Lihat. Rehan. Tangan mana? Tangan mana? Gila. Luna. Reza. Yazid. Al-Fatih. Asif. Lukis. Is. Ara. Ini. Ya. Ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi sudah selesai. Kita ucapkan Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis, kemudian dilanjutkan dengan selesai. Ya, kita tutup materi hari ini anak-anak dengan doa penutup majelis sama-sama. Kemudian kalian bisa istirahat. Kita tutup bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mana suaranya? La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa minggu depan. Al-Maghiri Allahumma bikila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.